Oke, kali ini kita akan mengubah data tunggal ke data berkelompok. Perhatikan data ini data dalam desimal. Kalau video sebelumnya itu bilangan bulat, maka sekarang ini adalah nilai dalam desimal. Ada koma-komanya. Sekarang bagaimana cara kita mengubahnya? Sama juga dengan data dalam bilangan bulat, kita tentukan jangkauan, di mana J sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian kita tentukan banyak kelas interval, K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali log N, di mana N itu adalah banyaknya data. Kemudian kita tentukan panjang kelas atau P, di mana P sama dengan J per K. Sekarang kita cari jangkauan dari data ini. Maka tinggal kita kurangi data terbesar dikurangi data terkecilnya. Maka 95,5 dikurangi 20,5. Kita peroleh 75. Kemudian langkah selanjutnya kita cari banyak kelas interval. K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali log N. Nah, dari data di samping ini, banyak datanya itu ada 15. Berarti log 15. Kita dapatkan log 15 1,176. Kemudian 3,3 kali 1,176. Kita peroleh 3,88. Kemudian kita jumlahkan dengan 1, kita peroleh 4,88. Karena di sini sudah lebih dari 5, kita bulatkan ke atas. 4,88 kita bulatkan ke 5. Jadi banyak kelas intervalnya adalah 5 kelas. Sekarang kita tentukan panjang kelas atau P. P sama dengan J per K, J-nya 75 dan K-nya adalah 5. Maka kita peroleh 15. Perhatikan kembali bahwa dari data tunggal ke data berkelompok, panjang kelasnya itu kita kurangi dengan 1. Setelah kita bagi jangkauan dengan banyak kelas, kemudian jangan lupa kita kurang 1 di situ. Kita dapatkan panjang kelasnya adalah 14. Nah, sekarang tadi kita sudah peroleh jangkauannya 75, banyak kelasnya adalah 5 dan panjang kelasnya 14. Maka sekarang dari data tunggal ini kita bawa ke dalam data berkelompok. Nah, berarti kita harus menggambar atau membuat tabelnya yang berisi nilai dan juga frekuensi. Sekarang kita start dari nilai terkecil. Dari data di samping ini, nilai terkecilnya adalah 20,5. Berarti kita masukkan 20,5. Kemudian panjang kelasnya di sini adalah 14. Maka 20,5 kita tambah dengan 14. Kita dapatkan 34,5. Kemudian kita start lagi 34,6. Yang semulanya di sini 34,5, maka kita start lagi di kelas yang kedua 34,6 ditambah 14 dapatkan 48,6. Berarti start selanjutnya kita 0,7. 48,7 kemudian ditambah dengan 14 diperoleh 62,7. Start lagi dari 62,8 kita tambah 14 kita peroleh 76,8. Kemudian kita start dari 76,9 kemudian ditambah 14 itu kita dapatkan 90,9. Perhatikan bahwa di sini datanya sampai 95,5. Sementara kelasnya di sini sudah pas 5 kelas banyak kelasnya. Maka mau tidak mau dari 90,9 penjumlahan 76,9 itu kan tadi ditambah dengan 14 kan kita dapat 90,9. Maka kita bulatkan sudah ke 95,5 karena ini merupakan kelas terakhir. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita tentukan frekuensinya. Kita start dari kelas pertama. Nah, perhatikan kita ambil nilai dari rentang 20,5 sampai 34,5 dari data tunggal ini. Sekarang kita cari 45, 55, 65 tidak masuk. Oke, yang masuk itu 20,5. Kemudian ya itu saja. Berarti frekuensinya 1. Masuk lagi ke kelas yang kedua.
Kita start dari 34,6 sampai 48,6. Berarti 45 masuk, kemudian 35 juga masuk, 40 masuk, kemudian 40 di sini masuk juga. Oke, kita dapatkan ada 4 nilai. Berarti frekuensinya itu 4. Sekarang kelas yang ketiga. Dimulai dari 48,7 sampai 62,7. Berarti 55,2 masuk. Kemudian 60,6 masuk. 50,1 masuk. Kemudian 55,2 masuk. Ada 4. Berarti frekuensinya itu 4. Sekarang kita ganti lagi warnanya. Oke. Masuk ke kelas yang keempat. Startnya dari 62,8 sampai 76,8. Berarti 65 masuk. Kemudian 65 di sini masuk lagi. 75 masuk. 70 juga masuk. Berarti kita dapat ada 4 nilai di situ yang ada dalam kelas keempat. Berarti yang sisanya itu pasti masuk di kelas yang terakhir. Kita lihat di sini dari 76,9 sampai 95,5. Ada 2 di sini, yaitu 80,3 dan 95,5. Berarti ada 2. Nah, perhatikan bahwa banyak data adalah 15 di sini. Maka total frekuensinya ini harus 15. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 4, 9. Tambah 4, 13. Tambah 2, 15. Frekuensinya 15. Sudah sesuai dengan banyaknya data. Artinya, tabel distribusi frekuensi ini sudah tepat. Sekian video kali